Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jamaah salat Isya dan salat tarawih kumaha daramang? Alhamdulillah. Sepi kieu nya menjelang akhir bulan Ramadan. Melihat jadwal imam tinggal 2 orang lagi ini teh. Saya kedua terakhir, Pak Herman terakhir. Jadi kalau sampai lebarannya Sabtu nggak ada imam lagi. Ya. Kalau melihat jadwal imam tinggal 2 orang lagi. Bapak Ibu semuanya, ini menjelang akhir di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan seluruh amal ibadah di bulan Ramadan ini, dan mudah Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dalam tubuh kita, ya, dalam setiap jiwa manusia itu ada 3 unsur yang paling dasar. Yang pertama adalah jasad, ya, badan, dan itu akan hilang kembali ke tanah. Ada juga ruh, ya, itu yang tetap hidup, ya, hidup ketika mati dia kembali kepada Allah. Dan juga ada yang namanya akal, ya. Jiwa atau badan ini nutrisinya adalah hanya makan dan minum, ya, makan dan minum, tidak lebih dari itu. Ketika lapar, ya kita perlu makan. Tidak bisa ketika lapar kita beli rumah, beli mobil, nggak nyambung, tetap lapar, ya. Jadi yang diperlukan oleh badan atau jiwa adalah hanya 2, makan dan minum, ya. Di dunia karakternya makan itu hanya enak pada suapan pertama. Buka puasa makan kolak, yaitu ketika suapan pertama. Selebihnya mah, ya, bisa kamerkaan, ya, jadi racun. Nah, karakter dia begitu, ya. Begitu juga kalau kita punya mobil baru, ya ketika pertama, ya, awal pertama kita naik mobil, itulah yang enaknya, ya. Juga, ya, apapun, ya, keheula ulah ka mana tah, ya. Itu karakter dunia, ya. Ketika pertama, misalkan ketika pertama nilai 10, ya, suapan kedua 9, terus sampai 0, ya. Itu adalah nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, hanya makan dan minum, dan itu hanya sifatnya tunggangan, ya, tunggangan. Artinya ketika mati, badan, jasad kembali ke tanah, hilang, ya. Nah, apa targetnya, apa akhirnya yang didapatkan dari makan dan minum? Ya, hanya kenyang, ya, hilang haus dan dahaga. Nah, sementara ruh itu nutrisinya adalah amal ibadah. Nah, kalau amal ibadah karakternya beda dengan dunia. Kalau amal ibadah, waktu pertama kita melakukan amal ibadah itu nilainya 1, berat, ya, mungkin terpaksa. Ketika melaksanakan lagi nilainya 2. Terus kalau kita melaksanakan lagi nilainya 10. Targetnya apa?
targetnya adalah as-sa'adah, adalah ketenangan, kebahagiaan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita semuanya ketika membaca Al-Quran masih terpaksa, belum ada ketenangan, belum ada kebahagiaan, nah berarti belum sampai maksimal. Ya. Nah itu nutrisi yang masuk ke dalam ruh. Ya adalah hak amal ibadah, puasa, baca Quran, sedekah, infak, menolong orang, seluruh amal ibadah itulah nutrisi untuk ruh kita, sehingga menghasilkan yang namanya as-sa'adah, ketenangan, kebahagiaan. Kalau akal, nutrisinya adalah ilmu, ya ilmu apa saja ya yang masuk ke dalam akal. Targetnya apa? Hasilnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi kita mencari ilmu, mendapatkan ilmu, targetnya adalah tasbih subhanallah. Jadi kalau orang berilmu sampai tingkat apapun belum sampai kepada tasbih, ya itu belum sampai. Nah, belum sampai pada puncaknya. Jadi mencari ilmu sampai kita mendapatkan yang namanya bahwa benar Allah yang Maha Suci. Nah, di bulan Ramadan kita kenal dengan namanya bulan suci, bulan yang paling mulia, Sayyidus Syuhur, ya, tuannya para bulan. Kenapa dibilang bulan Ramadan bulan suci? Karena Allah berfirman syahrul ramadana unzila fihil Quran. Jadi mulianya bulan Ramadan bukan karena banyaknya pahala, ya, bukan karena diwajibkannya puasa, tapi karena diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ketika berhubungan dengan waktu turunnya maka disebut mulia. Malamnya malam Lailatul Qadar, bulannya bulan Ramadan, bulan suci. Ketika Al-Quran berhubungan dengan tempat, maka tempat itu juga termasuk yang mulia. Ada Makkah, ada Madinah, tempat turunnya Al-Quran, maka itu ya mulia. Ya. Jadi Al-Quran nempel kemana saja itu pasti mulia. Makanya untuk kita agar sampai untuk pada kemuliaan diri kita, kebahagiaan diri kita, maka kita harus bersama Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW memesankan kepada kita, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum lan tadilu abada. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku tinggalkan dua perkara. Jika kita memegang dua perkara tersebut, maka tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah wa sunnata rasulih, atau kitab Allah wa ahla bait dalam hadis yang lain. Jadi kalau kita memegang Al-Quran, As-Sunnah, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Apalagi di zaman akhir sekarang, kita menjelang akhir, itu banyak hal-hal yang dapat menyesatkan kita. Tapi yakin bahwasanya selama kita memegang Al-Quran, kita tidak akan tersesat. Itu jaminan dari Allah dan Rasul-Nya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa mendapatkan faidah dari apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah.